Wanita memiliki organ yang cocok secara optimal untuk menciptakan manusia lain. Salah satunya adalah ovarium. Bisa dilihat ada juga uterus, tuba fallopi, dan vagina. Sekarang kita fokus ke bagian dalam ovarium. Kita lihat. Ovarium memiliki sekitar 1,5 juta sel telur yang tertanam dalam folikel. Beberapa folikel yang menjadi sel telur itu matang di setiap siklusnya. Folikel yang dominan tumbuh memanjang sekitar 2 cm dan berkembang ke ujung tuba fallopi yang akhirnya dapat menangkap sel telur lalu bergerak ke tempat ovulasi atau pembentukan sel telur. Sel telur sendiri terdiri dari lapisan luar yang disebut corona radiata dan di bawahnya ada lapisan lain yaitu lapisan pelindung bernama zona pellucida. Nah, kedua lapisan ini harus ditembus oleh sel sperma laki-laki untuk mencapai inti sel yang mengandung 23 kromosom berbeda ya agar menghasilkan janin ya. Setiap kromosom mengandung DNA. DNA adalah unit dalam tubuh manusia yang dapat membangun sel-sel tubuh kita. Warna mata, ukuran tubuh, pengatur susunan dan fungsi dari organ-organ kita, semua informasi genetiknya mengenai sifat-sifat yang kita miliki yang akan diwariskan ke keturunan kita itu disimpan di dalam DNA, deoksiribonucleic acid. Jika ada 2 kromosom identik melebur menjadi satu, dapat dikategorikan sebagai namanya trisomi. Sel telur diangkut di dalam saluran tuba fallopi dengan bantuan silia atau bulu-bulu halus dan lendir-lendir yang diproduksi oleh kelenjar yang ada di dinding tuba fallopi. Kontraksi tambahan dari lapisan-lapisan otot membantu mengangkut sel telur dengan kecepatan sekitar 3 hingga 4 mm per menit. Lalu ada yang mengalir kemudian dari sisi yang lain yaitu sel sperma jika ada pertemuan sel sperma dan sel telur ya, jika ada fertilisasi. Sel sperma di tuba fallopi jumlahnya jutaan. Ya, sel sperma ini memiliki satu tujuan yaitu untuk mencapai sel telur sehingga mengalami pembuahan untuk menciptakan organisme baru atau janin. Nah, inti sel sperma ini berisi informasi genetik dari pria melalui substansi penyalur atau messenger yang dipancarkan oleh sel telur. Sel sperma yang tersisa menemukan jalan mereka ke ovarium. Tujuan semua sel sperma adalah menembus 2 lapisan luar untuk mencapai kromosom. Yang dilakukan sel sperma adalah menembus corona radiata dan zona pellucida yang mengakibatkan degradasi tutup akrosom. Saat masuk ke sitoplasma, fertilisasi terjadi sehingga menghasilkan namanya aktivasi. Nah, aktivasi ini menyebabkan sebuah rantai struktural dari zona pellucida terbentuk. Sehingga tidak ada sperma lain yang dapat menembus zona pellucida tersebut. Sehingga dari jutaan sperma itu yang jadi manusia itu hanya 1 sperma. Ya, karena yang lain sudah ditutup, sudah tidak bisa masuk. Sebagai informasi tambahan, aktivasi ini menyebabkan ovum menyelesaikan pematangan. Jadi ovumnya matang. Ovum itu sel telur ya. Sel telurnya matang.
lalu membelah. Dalam proses ini, sister kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan dan pronukleus betina dan badan kutub terbentuk. Ekor dan kepala sperma secara bertahap menyusut menjadi sitoplasma atau cairan. Inti sperma terkondensasi dengan cepat, ukurannya kemudian membesar dan kromatin, benang-benang halus kromosom itu terkondensasi sehingga nukleus pro laki-laki terbentuk dengan 23 kromosom yang tidak direplikasi, yang memiliki informasi genetik dari ayah. Ketika dua pronukleus berdekatan, jadi sudah terbentuk kromosomnya ya, ketika si spermanya berhasil menembus inti sel, terus berhasil menciptakan pembelahan. Kemudian keduanya menggandakan DNA mereka, menghasilkan kromosom yang direplikasi. Akhirnya sinkronisasi terjadi di mana pronukleus terlarut dalam kromosom pria dan wanita lalu sejajar dengan benar di benang gelendong. Nah, sekarang sel yang ini disebut sebagai zigot. Nah, jadi zigot itu udah calon janin ya. Di zigot sudah diketahui ini kelaminnya laki-laki atau perempuan. Zigot merupakan sel pertama dari janin. Tahap pembelahan dimulai. Dalam proses ini, sel terus membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, lalu 8. Nah, kemudian pada sel ke-16 dan 32 sel dinamakan embrio. Nah, lalu kita membahas namanya morula. Morula ini yang calon embrio ya, tadi udah membelah lebih dari 32 sel. Kenapa dinamakan morula? Karena bentuknya menyerupai murbei. Ini dalam bahasa Latin namanya morula. Pada tahap ini sel masih tertutup oleh zona pelusida. Sehingga setelah setiap pembelahan sel, nah jumlah selnya bertambah, ukuran selnya berkurang. Akhirnya blastokis terbentuk. Blastokis ini apa? Blastokis ini terdiri dari rongga yang berisi cairan, yang mana sel-selnya dinamakan embrioblast dan tropoblast, yang mana nantinya embrioblast ini adalah struktur awal dari janin, sedangkan tropoblast ini adalah nanti calon dari plasenta dan membran-membran di janin atau bagian luar dari janin ya. Embrioblast ke dalam, tropoblast keluar. Jadi tropoblast bagian luarnya, embrioblast bagian dalamnya. Misalkan embrioblast itu nanti jadi mata, jadi telinga, jadi hidung, jadi organ-organ dalam. Nah, tropoblast jadi bagian-bagian luar. Sekarang kita lihat tahapan dalam tuba Fallopi. Ada fertilisasi atau pembuahan terjadi di ujung tuba Fallopi ya tadi diceritakan. Lalu pembelahan pertama terjadi sekitar 1 hari setelah pertemuan sel telur dan sperma. Lalu akhirnya pembelahan sel selanjutnya terjadi membentuk morula dalam rahim, blastokista terbentuk. Pada tahap ini, lendir rahim atau membran mukosa telah disiapkan untuk implantasi atau penempelan dari blastokista atau blastokis. Biasanya implantasi blastokis di dinding posterior rahim atau di dinding bagian belakang rahim. Namun, penempelan atau implantasi juga dapat terjadi di bagian lainnya. Terlihat dalam video ini. Blastokista mengapung di lendir rahim. Lendir ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi makanan untuk implantasi. Di rahim, blastokista pertama-tama harus menetas dari zona pelusida, kemudian kumpulan blastokista semakin masuk ke dalam lapisan rahim seperti parasit.
Berikut ini dapat dilihat lebih dekat. Ini ada endometrium yang memiliki jaringan epitel pelindung dan kapiler berisi darah serta kelenjar penghasil lendir. Nah, sel-sel tropoblas akan menyatu dengan endometrium dan terbentuk pusat tropoblas yang akan memberi makanan pada embrio. Nah, informasi tambahannya ada hipoblas dan epiblas juga muncul dari embrioblas. Lalu embrio masuk lebih jauh ke dalam endometrium dengan cepat dan meningkatkan massa sel dan menghasilkan luka yang mengakibatkan pendarahan. Namun pendarahannya ini karena untuk penempelan tropoblas ini tidak berbahaya. Pendarahan yang tidak berbahaya. Akhirnya rongga ketuban terbentuk. Proses berlanjut, kantung kuning telur pun terbentuk. Sebagaimana sumbat non-seluler kemudian ditutup oleh sel epitel rahim. Ukuran tropoblas akan meningkat dengan cepat seiring terbentuknya rongga ketuban kantung kuning. Ukuran tropoblas akan meningkat dengan cepat seiring terbentuknya rongga ketuban. Nah, kantung kuning telur berukurannya relatif tetap, yaitu tetap kecil. Hal tersebut meningkatkan rongga ketuban dan batang tubuh. Terbentuk 3 lapisan calon janin dari tumbukan-tumbukan sel-sel. Nah, proses ini namanya gastrulasi. Lapisan calon janin tersebut adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang akhirnya akan berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi berbagai jaringan dan organ. Dalam minggu ketiga tahap perkembangan janin, sistem saraf terbentuk. Alur sistem saraf ini terbentuk dekat dari pusat ke bagian samping. Di samping lain terbentuk tonjolan-tonjolan kecil disebut somit. Alur sistem saraf kemudian berubah menjadi tabung saraf yang kemudian membentuk organ-organ misalnya sumsum tulang belakang dan otak. Sel-sel itu kemudian menjadi jaringan saraf yang memungkinkan kita untuk berpikir. Nah, pada minggu keempat dari masa perkembangan, proses ini hampir selesai. Nah, embrio masih berada dalam amnion yang berisi cairan ketuban yang memiliki banyak fungsi. Plak optik yang merupakan dasar dari mata dan juga plak dari dasar telinga bagian dalam dapat dilihat pada bagian ini. Terus jantung pun sudah dapat memompa darah melalui pembuluh darah intraembrionik. Kantung kuning telur dan batang tubuh terus memberi makan pada embrio. Jadi kantung kuning telur dan batang tubuh tuh memberi nutrisi ya pada embrio. Korion atau cairan ketuban adalah membran luar dan terhubung ke batang tubuh. Di sini ada fili korion dikelilingi oleh darah ibu. Fili berupa tonjolan-tonjolan halus ya.
Ini memungkinkan mereka untuk membawa nutrisi ke embrio dan memeliharanya. Lalu kita akan melihat lanjut. Selama minggu keempat, ada 3 pasang lengkungan faring muncul. Tunas tungkai atas terlihat, lalu diikuti tunas tungkai bawah. Sekarang embrio bisa melengkung membentuk huruf C. Iminensia kaudal kemudian berbentuk seperti somit yang memunculkan sel-sel yang membentuk otot rangka. Lalu komponen kulit pun terbentuk. Embrio terus tumbuh dengan cepat berukuran kira-kira 4 hingga 5 mm pada akhir minggu keempat. Lubang lensa mata dan lubang penciuman terbentuk. Selanjutnya terbentuk juga lengan dan tangan serta tungkai dan kaki. Tangan akan berkembang dari awalnya berupa gabungan sehingga menjadi jari-jari terpisah di minggu ke-8. Panjang embrio sekitar 23 mm pada pertengahan minggu ke-8. Kaki janin belum kehilangan selaputnya hingga beberapa hari setelah tangan kehilangan selaputnya, maka kaki akan kehilangan selaputnya. Jadi tangan dulu ya yang lepas selaputnya sehingga bisa jadi jari-jari tangan, lalu kaki menyusul. Embriogenesis berubah menjadi genesis janin pada minggu ke-9 dan pada bulan ketiga yaitu dari minggu ke-12 janin sudah memiliki penampilan seperti manusia. Kelopak mata tertutup, kulit dapat tembus cahaya. Pada minggu-minggu berikutnya janin akan tumbuh berkembang dan pengerasan rangka janin pun terjadi sehingga ketika di USG ultrasonic graph itu bisa terlihat. Pada minggu ke-16 itu bisa terlihat di USG ya. Selain itu, tubuh sepenuhnya ditutupi dengan bulu lanugo berbulu halus yang membantu untuk menjaga vernix disekresikan oleh sel-sel khusus pada kulit. Jadi udah ada bulu-bulu terbentuk ya di manusia, di bayi. Vernix ini melindungi kulit dari kontak langsung dengan cairan ketuban. Di sekitar minggu ke-18, ibu dapat merasakan gerakan bayi. Selain itu, kemampuan refleks isap bayi sudah terbentuk. Jadi udah dari janin pun bayi sudah bisa mau menghisap gitu untuk minum ya. Alis dan bulu mata pun tumbuh selama mata juga bisa terbuka dan tertutup. Lalu bobot janin pun bertambah. Perut ibu terasa kencang. Pada awalnya janin disuplai oleh batang tubuh dan kantung kuning telur, tetapi kemudian semakin banyak oleh tali pusat dan plasenta karena janin memiliki DNA ibu dan ayah. Darah janin tidak boleh bercampur dengan darah ibu. Nah, plasenta lah yang bertanggung jawab untuk hal ini. Jadi plasenta yang memisahkan darah janin dan darah ibu. Plasenta juga bertanggung jawab atas pertukaran substansi antara ibu dan janin. Ada namanya fili korion yang sebelumnya didistribusikan sepenuhnya ke seluruh korion, lalu akan mundur ke bagian lain dari rahim. Fili yang lain, yang mana bagian dari plasenta, itu akan tetap ada. Lalu darah ibu yang kaya oksigen dan nutrisi akan memasuki ruang intervila melalui arteri dan vena, membawa darah yang kurang oksigen dan nutrisi. Lalu fili korionik mengekstraksi oksigen dan nutrisi yang diperlukan dari darah ibu. Jadi bayi oksigennya masih dari oksigen ibu ya. Lalu nutrisi tersebut termasuk karbohidrat juga, asam amino, lemak, vitamin, dan zat besi. Dan nutrisi kemudian diangkut ke janin melalui pembuluh vena dengan bantuan tali pusat. Jadi tali pusat ini yang membantu si bayi mendapat nutrisi dari ibu. Namun produk limbahnya juga mencapai fili melalui arteri, tapi selain nutrisi juga ada limbahnya ya atau sampahnya.
akan mencapai villi melalui arteri. Hal ini memungkinkan janin untuk melepaskan limbahnya atau kotorannya seperti karbon dioksida dan urea atau kayak pipis gitu ya, urea itu zat-zat kencing. Jadi masuk dari janin ke darah ibu. Lalu sistem tubuh ibu kemudian mengambil alih ekskresi zat-zat tersebut. Setelah sekitar 38 minggu, janin akan berkembang dengan sempurna. Ukurannya kurang lebih 50 cm dan beratnya sekitar 3000 gram. Setelah itu, kelahiran pun dapat terjadi. Setidaknya 2 sampai maksimal 4 minggu berikutnya. Sekian untuk materi kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan diperhatikan, ditonton berulang-ulang karena ini sangat jelas sekali informasinya.